Yo guys, assalamualaikum, kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CSNP 3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Dalam konteks teknologi perkantoran, sistem ERP atau Enterprise Resourcing Planning digunakan untuk A. Mengelola email perusahaan, B. Penyediaan solusi perangkat lunak untuk pengelolaan sumber daya perusahaan secara terpadu, C. Mengatur percetakan dokumen, D. Menyimpan data dalam format fisik, E. Mengoptimalkan penggunaan mesin fotokopi. Jawabannya adalah B. Penyediaan solusi perangkat lunak untuk pengelolaan sumber daya perusahaan secara terpadu. Kita lihat pembahasannya. Sistem ERP membantu perusahaan dalam mengintegrasikan dan mengelola berbagai fungsi seperti akuntansi, inventaris, dan SDM dalam satu platform terpadu. Kalau opsi A, biasanya cukup dengan perangkat lunak manajemen email saja. Kemudian opsi C merupakan hal umum, sudah terdapat di banyak perangkat lunak pembaca dokumen. Sedangkan opsi D dan E merupakan metode arsip manual dan non-elektronik. Next. Soal nomor 2. Salah satu fitur utama perangkat lunak basis data adalah A. Menyusun dokumen teks, B. Mengelola data secara terstruktur dan mendukung query untuk pengambilan informasi, C. Mengedit gambar, D. Membuat slide presentasi, E. Mengirim dan menerima email. Jawabannya adalah B. Mengelola data secara terstruktur dan mendukung query untuk pengambilan informasi. Kita lihat pembahasannya. Perangkat lunak berbasis data dirancang untuk mengelola data secara terstruktur, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan menganalisis informasi dengan mudah. Opsi A merupakan fitur dari perangkat lunak pengolah kata, biasanya seperti Microsoft Word. Opsi C merupakan fitur perangkat lunak pengolah gambar, contohnya Adobe Photoshop. Kemudian opsi D merupakan fitur perangkat lunak mengolah presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint. Dan E merupakan fitur perangkat lunak manajemen email seperti Mozilla Thunderbird. Next. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan firewall dalam keamanan informasi? A. Perangkat keras yang secara fisik melindungi komputer, B. Sistem yang mengontrol akses ke jaringan dengan memfilter lalu lintas data, C. Program antivirus yang melindungi komputer dari virus, D. Sistem backup data, E. Aplikasi pengolahan kata sandi. Jawabannya adalah B. Sistem yang mengontrol akses ke jaringan dengan memfilter lalu lintas data. Kita lihat pembahasannya. Firewall adalah sistem yang mengontrol dan memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Kalau lihat opsi A, biasanya berbutuh kunci pengenaan fisik seperti Kensington Lock. Kemudian opsi C adalah perangkat lunak antivirus seperti FVG, Smadaf, dan lain-lain. Opsi D, metode pencadangan data yang menciptakan salinan data penting di lokasi yang aman. Dan opsi E, biasanya kita sebut password manager. Next. Soal nomor 4. Untuk mengatasi masalah perangkat lunak yang tidak merespons, langkah troubleshooting awal yang disarankan adalah A. Menginstal ulang perangkat lunak, B. Memeriksa apakah perangkat lunak mendapatkan update terbaru dan melakukan baruan jika diperlukan, C. Menghapus data pengguna, D. Mengganti perangkat waras komputer, E. Mengabaikan masalah dan melanjutkan pekerjaan. Jawabannya adalah B. Memeriksa apakah perangkat lunak mendapatkan update terbaru dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Kita lihat pembahasannya. Memeriksa dan memperbarui perangkat lunak ke versi terbaru seringkali dapat menyelesaikan masalah perangkat lunak yang tidak merespon. Kalau opsi A merupakan metode akhir jika sistem sudah rusak dan perlu dilakukan pembersihan total. Kemudian opsi C tidak berpengaruh terhadap proses background perangkat lunak. Opsi D malah akan meningkatkan biaya operasional dan menyebabkan inefisiensi. Dan opsi E
akan menambah lebih parah masalah di komputer. Next. Soal nomor 5. Teknologi VoIP atau Voice over IP digunakan untuk A. Mencetak dokumen, B. Mengirimkan pesan teks, C. Melakukan panggilan suara melalui internet, D. Mengelola basis data, E. Menyimpan data ke cloud. Jawabannya adalah C. Melakukan panggilan suara melalui internet. Dari pembahasannya, VoIP memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara melalui internet, mengurangi biaya komunikasi dibandingkan panggilan telepon tradisional. Kalau opsi A merupakan fitur perangkat lunak dari pengolahan kata dan dokumen, misalnya Microsoft Word. Kemudian opsi B merupakan fitur dari perangkat lunak perpesanan seperti email. Kemudian opsi D merupakan fitur perangkat lunak pengolah data dan tabel. Dan opsi E merupakan metode pencadangan awan. Oke guys, jadi itu ya contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ini dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.